kestabilan dan keandalan sistem tenaga listrik sangat penting dalam menjaga kontinuitas penyaluran energi. Gangguan seperti kehilangan daya, penurunan tegangan, atau ketidakseimbangan beban dapat menimbulkan dampak yang besar dan merugikan konsumen. Untuk itu diperlukan suatu analisis yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem tenaga, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi pengurangan perubahan beban. Analisis tersebut dikenal dengan analisis aliran daya atau power flow analysis. Oke, baik. Di sini kita akan membahas sedikit terkait power flow analysis, yang dimana power flow analysis itu menjadi salah satu alat dalam mengevaluasi performa dalam sistem tenaga elektrik dan juga dapat mengidentifikasi potensi masalah dan untuk merancang solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pada jaringan. Oke, kesini bentar teman-teman. Nah, jadi tuh di power flow analysis ini tuh banyak metode lah yang sering digunakan. Salah satunya adalah metode Gauss-Seidel, yang dimana metode ini tuh bersifat sederhana dan mudah diterapkan secara komputasional sehingga ini menjadi dasar di banyaknya simulasi dalam sistem tenaga. Nah, di metode Gauss-Seidel ini bekerja secara interaktif. Nah, di mana interaktif itu memperbarui nilai tegangan. Nah, nilai tegangan di setiap bus secara berulang, yang dimana hasil perhitungannya itu akan digunakan lagi di langkah berikutnya untuk sampai mencapai untuk menemukan kondisi konvergen. Nah, dengan pendekatan ini, metode Gauss-Seidel itu memberi gambaran kepada kita gimana tuh dalam sistem tenaga secara bertahap untuk mencapai keseimbangan daya aktif dan reaktif, serta bagaimana ketika tegangannya berubah ketika terjadi variasi beban atau kondisi operasi. Nah, analisis aliran daya juga dapat digunakan untuk menentukan kestabilan pada sistem tenaga listrik yang meliputi perhitungan tegangan, ada sudut, daya aktif dan juga daya reaktif pada di setiap busnya. Nah, bus ini sendiri dibagi menjadi 3, ada select bus, PV bus dan juga PQ bus. Yang pertama itu ada select bus atau bus referensi yang ditentukan dari tegangan dan juga sudutnya. Yang kedua ada PV bus atau photovoltaic bus yang ditentukan dari tegangan dan juga daya aktifnya. Yang ketiga itu ada PQ bus atau load bus yang ditentukan dari daya aktif dan juga daya reaktifnya. Nah, karena persamaan aliran daya itu non linear, maka penyelesaiannya harus menggunakan metode iterasi. Salah satu metode yang mudah dan sering digunakan yaitu metode Gauss-Seidel. Nah, untuk metode Gauss-Seidel sendiri, metode Gauss-Seidel itu adalah teknik iteratif untuk menyelesaikan power flow dengan memperbarui nilai tegangan secara berurutan. Nah, untuk rumus iterasinya nanti dapat ditampilkan pada layar di atas. Nah, untuk metode Gauss-Seidel itu sendiri memiliki keunggulan seperti sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu cocok untuk sistem kecil hingga menengah. Nah, untuk keterbatasan metode Gauss-Seidel itu sendiri, konversi lambat dibanding metode modern, sensitif terhadap kondisi sistem yang tidak stabil. Intinya, walaupun bukannya tercepat, Gauss-Seidel tetap menjadi metode dasar yang penting dalam analisis aliran daya dan sering dipakai langkah awal sebelum menggunakan metode yang lebih kompleks. Nah, setelah kita mempelajari terkait konsep dasar, power flow analysis, dan juga metode Gauss-Seidel, selanjutnya kita akan langsung saja ke penerapannya di contoh soal 6.8 buku Hari Saat. Selanjutnya, kita langsung saja untuk membuka MATLAB kita. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Di sini kita telah mempunyai data soal. Dan parameter awal, base MVA adalah 100, akurasi adalah 0,01, aksel 1,8, dan max iterasi adalah 100. Kita juga mempunyai data-data bus. Di sini juga mempunyai data-data line. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan rumus LFY bus. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan terkait program pembentukan matriks Y bus untuk studi aliran daya. Program ini menggunakan saluran dari line data dan akan menghasilkan matriks aliran Y bus sebagai dasar perhitungan load flow.
Program ini akan mengambil 6 kolom dari line data, bus awal, bus akhir, resistansi, reaktansi, subsistence sun, dan tap rasio. Nilai-nilai ini digunakan untuk membentuk impedansi dan admitansi tiap saluran. Kemudian dihitung impedansi saluran Z sama dengan R tambah J kali X, dan admitansinya adalah Y sama dengan 1 per Z untuk setiap saluran. Jika data tap rasio tidak diberikan atau bernilai 0, program otomatis mengasumsikan tab sama dengan 1. Program akan mengisi elemen Y bus di luar diagonal dengan min Y atau min Y per A untuk saluran yang memiliki tap rasio. Untuk diagonal, setiap bus dijumlahkan kontribusi admitansi dari semua saluran yang terhubung ke bus sendiri, termasuk efek dari tap rasio dan substance sun. Sehingga hasil akhirnya adalah matrik Y bus lengkap yang kemudian akan digunakan oleh program berikutnya, yaitu hitungan aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel. Selanjutnya, pada program kedua ini, kita akan melakukan implementasi metode Gauss-Seidel untuk menghitung tegangan pada setiap bus. Program ini menggunakan data dari bus data dan Y bus telah dihitung sebelumnya. Pada awal di sini, kita akan menentukan dan melakukan inisialisasi data bus. Pada awal program ini, data-data bus akan baca dari bus data, itu tipe bus, tegangan awal, daya beban, daya pembangkit, batas Q, dan shoot. Tegangan awal diset berdasarkan magnitudo M dan sudut delta. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagian besaran kompleks, di mana kita akan membuat nilai P, Q, dan S ini ubahnya dalam menjadi bentuk bilangan kompleks. Setelah itu, ini kita masukkan nilai-nilai parameter awal, faktor akselerasi, akurasi konvergensi, base MVA, batas maksimal iterasi, dan ini inisialisasi nilai iterasi dan error. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam kit dan bus atau KB tidak akan diupdate, tapi jika PV sudah VM akan tetap dijaga, itu dipantau agar jika mendekati limit akan dilakukan steps 5. Untuk di sini penjelasan terkait bus non select dan konvergensi akan dicek apakah ada error kecil dan kita akan mengecek juga apakah itu tercapai gitu. Jadi jika error besar magnitudo tegangan PQ dan hasil akhir serta daya kompleks akhirnya akan kita lakukan di program